Halo semua, saya Desyrita. Entah ini cerita sedih atau bahagia. Kurang lebih terjadi 1 tahun yang lalu. Sore itu adalah sore hari seperti biasanya. Saya tenggelam di keramaian IGD rumah sakit tempat saya bekerja. Pasien datang dan pergi bergantian. Sudah biasa. Menjelang waktu maghrib, masuk seorang wanita mungkin sekitar 40 tahun umurnya. "Pak, Bu, tolong suami saya," sambil menuju seorang laki-laki yang tampak kurus dan tidak berdaya. Saya berdiri. Sambil melihat laki-laki itu didorong dengan berangkar, saya memperhatikan pasiennya tampak sesak. Saya langsung ambil stetoskop dan oximetri untuk periksa pasiennya. "Tolong sih dok, sesek dia dari kemarin. Udah gak kuat suami saya. Saya kasih makanan gak ada yang masuk, keluar lagi. Mencret-mencret terus juga. Udah 2 kali dia kayak gini." Ternyata Pak Rahmat, nama pasien itu, sudah 1 minggu terkapar di rumahnya. BAB cair sudah 3 minggu, batuk sudah berbulan-bulan, sekarang ditambah sesak pula. Suara parunya luar biasa kotor, tensinya turun, badannya dingin, gak ada tenaganya lagi. "Bu, kita cek lab dan ronsen dulu ya," saya bilang. Istrinya nurut aja sambil pasrah. Benar aja, hasil ronsen parunya ada banyak flek-flek putih menyebar mengarah ke TBC. Ditambah juga ada diare kronik, badannya habis semua. Wah, dari gejala ini terlintas satu penyakit di pikiran saya, si sumber masalah, HIV. Buat dokter, mendiagnosis HIV tidak semudah itu. Saya harus menstabilkan pasiennya dulu dan mencari tempat yang tenang agar bisa berdua saja dengan pasien. Kenapa? Karena untuk ngetes HIV, saya butuh persetujuan dari pasiennya langsung. Dan gak jarang yang marah karena merasa tersinggung disuruh periksa HIV. Pelan-pelan kami mendekati Pak Rahmat mencari tahu, ada gak faktor risiko yang menyebabkan tertularnya penyakit ini. Rupanya Pak Rahmat dulu punya wanita idaman lain. Dan maaf, sempat melakukan hubungan badan cukup sering. Dia pun setuju untuk melakukan tes HIV dengan satu syarat, jangan beritahu istrinya. Tidak butuh waktu lama, hasil lab keluar. Sesuai dugaan, positif HIV. Ketika Pak Rahmat diberitahu, responnya cukup membuat saya sebal. Sebenarnya saya udah coba googling tentang penyakit saya dok. Dari semua yang saya cari, ngarahnya ke penyakit itu. Saya takut dok, gak berani berobat. Nanti kalau ketahuan istri saya gimana? Saya gak mau mati ditelantarin istri dan anak saya sendiri. "Dok, saya minta tolong, jangan kasih tahu istri saya." Gimana gak sebel? Istri Pak Rahmat setiap hari selalu ada di sampingnya, memandikan, memakaikan popok, membersihkan kotoran, menyuapi makan dan minum, mendoakan dalam setiap sujud, dan tidak pernah menunjukkan wajah lelah sekalipun. Walaupun sebenarnya istrinya setiap hari kurang tidur, dan istrinya juga harus rela menitipkan anak-anaknya ke rumah neneknya. Lebih kesalnya lagi, saya harus merahasiakan dari istrinya tentang Pak Rahmat. Padahal istrinya jelas menjadi orang pertama yang paling beresiko tertular HIV. Ya, sebagai dokter, kami punya dasar etika untuk melindungi privasi pasien, melindungi kerahasiaan penyakit pasien walaupun dari keluarganya. Sempat emosi saya menjawab Pak Rahmat, "Jangan egois Pak, istri Bapak yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba harus ikutan kena penyakitnya. Mau berapa lama lagi Bapak bohong sama Ibu? Seenggaknya Ibu bisa kita tes juga. Dan kalau ketahuan lebih dulu, Ibu bisa minum obat antivirus dan gak akan muncul gejala seperti Bapak. Apa Bapak mau anak Bapak nanti ngeliat kedua orang tuanya sakit, terbaring lemah, gak berdaya kayak gini?" Saya pun akhirnya meninggalkan Pak Rahmat. Nah, gak berapa lama ada panggilan dari kamar Pak Rahmat. Entah ada angin apa, dia tiba-tiba bilang, "Gak apa-apa, kasih tahu istri saya aja dok." Akhirnya setelah mendapatkan persetujuan dari Pak Rahmat, saya panggil istrinya untuk diberitahu bahwa sang suami mengidap HIV plus komplikasi-komplikasi penyakit penyertanya, dan istrinya pun bisa tertular, maka istrinya harus segera dicek. Sang istri hanya bisa mengangguk sambil menitikkan air mata. "Saya ngerti dokter, sebenarnya saya sudah sedikit menduga apa penyakit suami saya. Berkali-kali saya minta dijelaskan, tapi hanya dijelaskan seperlunya. Itu membuat saya sedikit curiga. Bohong dokter kalau saya gak kecewa sama suami saya. Tapi ngelihat ayah dari ketiga anak saya sakit seperti ini, sedih hati saya." Isak sang istri.
Selesai saya edukasi dengan wajah merah, si istri langsung masuk ke ruangan Pak Rahmat. Ia mendekati suaminya tanpa kata-kata. Dan tiba-tiba mengelus kepalanya cukup lama. Dan akhirnya sambil menahan nangis, sang istri sudah cukup mengumpulkan tenaga untuk bicara. Pak, mungkin ini cara Allah menegur Bapak. Saya insya Allah memaafkan Bapak. Bapak gak usah banyak pikiran, fokus aja untuk sembuh. Saya janji gak akan tinggalin Bapak. Seketika pecah tangisan sang bapak sambil minta maaf sama istrinya. Wah, bergetar hati saya, merinding. Air mata saya turun tanpa sebab. Begitu besar hati ibu ini. Singkat cerita, akhirnya hari itu dinas saya sudah selesai. Saya bergegas pulang dan memang tidak bertugas lagi untuk menjaga Pak Rahmat. Selang beberapa hari setelahnya, saat saya tiba di ruangan dokter jaga bangsal, teman saya, dokter Bunga, dokter jaga malam berkata, Pak Rahmat habis meninggal dunia semalam jam 2 malam. Udah di RJP, tapi gak ada respon sama sekali. Langsung lemas gitu saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih sekaligus lega dan terharu. Sedih jelas karena Pak Rahmat tidak bisa bertahan lama. Tapi lega karena Pak Rahmat diberikan waktu untuk jujur dengan istrinya sebelum meninggal. Terharu karena melihat istrinya yang ikhlas memaafkan suaminya yang bersalah dan tetap di sisinya sampai akhir hayatnya. Dalam hati saya berkata, mungkin ini salah satu ilmu kehidupan untuk saya tentang rasa sayang seorang istri dan seorang ibu yang begitu besar. Bisakah saya seperti ibu ini?